Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadila Zulfa dari 18 BKT 09 dari Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai biosfer dan makhluk hidup. Pertama, mari kita kaji dulu pengertian dari biosfer. Biosfer merupakan sistem kehidupan paling besar karena terdiri dari gabungan ekosistem yang ada di planet Bumi. Sistem ini mencakup semua makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya sebagai kesatuan yang utuh. Nah, biosfer ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh dengan ketebalan lebih dari 650 km. Gerakan udara dalam atmosfer terjadi karena adanya pengaruh pemanasan sinar matahari serta perputaran bumi. Nah, perputaran bumi ini akan mengakibatkan bergeraknya massa udara sehingga terjadilah perbedaan tekanan udara. Atmosfer ini terdiri atas beberapa lapisan. Yang pertama yaitu troposfer. Merupakan atmosfer terbawah dan dekat dengan bumi. Pada lapisan ini terjadi adanya awan, angin, hujan, petir, dan lain-lain. Lapisan yang kedua yaitu stratosfer, merupakan tempat terjadinya peningkatan temperatur karena bertambahnya ketinggian. Ozon terdapat pada lapisan ini dengan ketinggian 25 km dari permukaan bumi. Lapisan yang ketiga yaitu mesosfer. Lapisan ini mempunyai ion atau udara yang bermuatan listrik yang berfungsi untuk memantulkan gelombang radio. Lapisan yang keempat yaitu termosfer. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi bumi dari meteor dengan cara membakarnya, dan lapisan yang terakhir yaitu eksosfer, merupakan lapisan bumi yang terletak paling luar. Bagian yang kedua yaitu hidrosfer. Air adalah senyawa gabungan dua atom hidrogen dengan satu atom oksogen menjadi H2O. Sekitar 71 permukaan bumi merupakan wilayah perairan. Lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi disebut hidrosfer. Siklus air atau siklus hidrologi merupakan suatu proses peredaran atau daur ulang air secara berurutan dan terus-menerus. Nah, yang ketiga yaitu litosfer. Penyusun utama lapisan litosfer adalah batuan yang terdiri dari campuran antar mineral sejenis atau tidak sejenis yang saling keterkaitan secara gembur atau padat. Nah, induk batuan pembentuk litosfer ini adalah magma, yaitu batuan cair pijar yang bersuhu sangat tinggi dan terdapat di bawah kerak bumi. Sedangkan karakteristik dari biosfer ini terdiri dari beberapa bagian yaitu fauna, hutan, dan juga terumbu karang. Fauna tersebut juga terbagi atas beberapa bagian yaitu padang rumput, gurun, tundra, hutan tropis, taiga, kutub, dan juga perairan. Sedangkan hutan sendiri terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, hutan hujan, hutan musim, hutan iklim sedang, hutan gugur, dan hutan taiga, sabana juga stepa. Mari kita bahas dulu yang bagian dari fauna. Yang pertama yaitu padang rumput. Merupakan habitat bagi banyak fauna seperti binatang herbivora. Pada area padang rumput, makhluk hidup lebih mudah mendapatkan makanannya berupa rumput-rumputan seperti domba. Bagian fauna yang kedua yaitu gurun, berupa suatu wilayah dengan suhu yang sangat panas dengan kandungan air yang sangat sedikit. Ekstrimnya suhu di gurun membuat tempat ini hanya ditempati oleh beberapa jenis fauna, seperti ular gurun dan juga unta. Yang ketiga yaitu tundra, merupakan wilayah yang diselimuti oleh daratan salju. Umumnya, wilayah terdekat dengan kutub utara yang dilapisi dengan es abadi. Fauna yang tinggal di kawasan tundra biasanya memiliki bulu yang tebal dan berdarah hangat seperti beruang kutub. Yang keempat yaitu hutan tropis, merupakan tempat yang sangat cocok dan bersahabat. Pada daerah tropis, curah hujan yang dimiliki sangat tinggi dan bersinar matahari juga bersinar sepanjang tahun. Yang kelima yaitu taiga, merupakan habitat yang cocok untuk berbagai jenis burung yang melakukan migrasi.
Proses migrasi dilakukan apabila di daerah asalnya mengalami perubahan musim seperti musim gugur. Yang keenam yaitu kutub, merupakan tempat yang sangat ekstrim untuk ditempati oleh fauna. Di daerah ini hanya terdapat beberapa fauna yang memiliki sistem pertahanan khusus seperti bulu tebal dan darah hangat. Contohnya beruang kutub dan juga penguin. Selanjutnya yaitu perairan. Fauna yang hidup di perairan dibedakan menjadi beberapa jenis seperti bentos yang memiliki ukuran mikroskopis dan sangat kecil. Organisme ini hidup di dasar perairan, kemudian pula plankton yang sama-sama berukuran kecil. Bagian yang kedua yaitu hutan. Hutan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama hutan hujan. Terdapat di daerah tropis yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Hutan hujan memiliki curah hujan yang tinggi dengan sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun. Hutan yang tumbuh di hutan ini, pohonnya memiliki daun yang lebat dan tumbuh mencapai 20 hingga 40 meter. Yang kedua yaitu hutan musim. Umumnya memiliki ciri ketika musim kemarau datang, maka pohon-pohon yang tumbuh akan menggugurkan daunnya. Yang ketiga yaitu hutan taiga. Hutan yang berada di daerah dingin dan dekat dengan kutub. Hutan taiga memiliki jenis pohon yang ukuran menjulang tinggi dan daun yang menyerupai jarum, sehingga pohon ini tidak mengalami penguapan yang besar. Yang keempat yaitu sabana, merupakan padang rumput yang memiliki beberapa pohon kerdir yang letaknya berkelompok. Pohon di wilayah sabana tumbuh tersebar pada lokasi yang memiliki cadangan air yang banyak. Bagian yang terakhir yaitu terumbu karang, merupakan salah satu makhluk hidup yang hidup di dalam laut. Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang karang yang kemudian membentuk batu kapur atau struktur karbonat. Indonesia memiliki perairan laut dengan terumbu karang terbesar dan terlengkap di dunia. Seperti gambar tersebut, dapat kita lihat betapa cantiknya terumbu karang yang ada di Indonesia. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton dan menyimak videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.